Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami tetap berdoa bagi kita semua dan berharap semua baik. Dan kita bisa terus belajar bagaimana hati Allah saat ini supaya kita juga bisa bertumbuh dalam iman. Kita akan terus melihat nama-nama Yesus, khususnya nama yang Yesus sebut dengan Yahweh atau I am. Lalu Yesus mengatakan beberapa kali I am dengan sebuah gambar supaya kita tahu dia adalah Mesias. Dia adalah ilahi karena dialah I am, dialah Yahweh. Tetapi juga dia menggunakan pengalaman atau gambar dari kebudayaan, kepercayaan orang-orang saat itu supaya mereka dapat banyak image, banyak hal yang menolong mereka ingat karakter, sifat, dan siapakah Yesus ini. Nah, waktu kami tinggal di Indonesia, satu rumah yang kami sewa itu halaman belakang cukup luas. Di depan ada pohon mangga yang besar, gede sekali. Di belakang ada pohon mangga, banyak tanah kosong. Kalau salah satu teman saya, Pak Yamin, pintar sekali Pak Yamin. Pak Yamin tahu dengan pohon dan banyak hal di halaman. Dia pintar sekali. Lalu dia menanam rumput, terus dia menanam papaya, dia menanam bayam, dia memelihara semuanya, ada pisang, banyak sekali, pintar sekali Pak Yamin. Nah, yang saya lihat, yang saya pernah alami juga di Amerika, walaupun mulai dengan biji kecil, itu ada pohon yang bertumbuh, mulai bertumbuh. Tapi kalau memelihara dengan baik, ada ranting atau ada sebagian yang dipotong, dipelihara supaya pohon ya bisa lebih sehat, supaya bisa berbuah. Kalau ada ranting-ranting banyak, mungkin nggak terlalu banyak buah di beberapa ranting. Sebaiknya dipotong. Kalau dipotong, lebih banyak gizi untuk ranting-ranting yang berbuah. Lalu lama-kelamaan pohon mangga lebih banyak mangga. Itu bayam-bayam banyak sekali bayam. Bayam sampai harus dipotong semua karena hampir liar. Itu banyak sekali di halaman. Pisang-pisang loncat membuat pohon pisang baru. Dan papaya, banyak buah papaya yang enak dan bagus. Dan dia buka, dia ambil biji, dikeringkan, ditanam lagi, tambah lagi. Tapi kalau mau berbuah, jelas harus dipelihara. Kalau mau berbuah, jelas ada ranting-ranting yang harus dipotong. Supaya gizi semuanya bisa ke ranting atau bagian yang akan berbuah. Supaya lebih banyak buah. Karena alasan menanam bayam, alasan menanam pisang, alasan menanam pohon mangga atau pohon papaya, supaya dapat buah. Ya. Tidak menanam pohon papaya cuma untuk melihat dan menikmati. Pohon papaya itu indah. Nggak, menurut saya pohon papaya nggak begitu indah. Tipis sekali, daun-daun aja di atas, pup. Tapi buahnya bagus, enak. Tapi mangga lebih enak lagi ya, karena lebih tebal, lebih besar. Kalau panas, bisa duduk di bawah pohon mangga. Buah mangga lebih enak lagi. Kalau pohon durian, hati-hati kalau durian jatuh, kena kepala, bahaya. Tapi intinya, pohon buah itu harus dipelihara. Dan kadang-kadang harus memotong ranting-ranting yang tidak berbuah karena tujuan menanam biji-biji supaya bisa makan satu hari, supaya bisa makan bayam, supaya bisa makan papaya, supaya bisa makan pisang, supaya bisa makan mangga, dan sebagainya. Lalu, nama yang Yesus perkenalkan atau gunakan dalam Yohanes 15, ada gambar seperti seorang petani yang memahami proses untuk menanam dan memelihara pohon supaya bisa berbuah banyak. Kalau saya ke Indo dan saya mau banyak papaya, mungkin saya nggak terlalu pandai dapat banyak. Mungkin bisa dapat 1-2 papaya. Tapi kalau Pak Yamin menanam papaya, Pak Yamin pasti dapat puluhan papaya.
puluhan pepaya, banyak bayam, banyak mangga. Dia lebih pandai. Lalu Yesus tahu ada orang yang akan mengerti lebih dalam lagi kalau dia ambil gambar ini seperti seorang petani yang mengerti bagaimana menanam biji sampai bertumbuh, harus memelihara pohon itu supaya dapat banyak buah. Karena di dalam kehidupan kita, memang kita ingin kehidupan yang penuh, yang berarti, yang seperti penuh dengan buah. Karena ya percuma aja kalau kita hidup tanpa tujuan, kalau ada kehidupan yang tidak berarti, kalau sudah siap mati meninggalkan dunia ini dan melihat ke belakang dan mengolok dan lihat, aduh, kehidupan ini percuma aja, saya nggak buat apa-apa dengan kehidupan ini. Kasihan sekali. Lalu kalau kita ada kehidupan yang penuh, yang memuaskan, aduh, itu seperti kehidupan yang penuh dengan banyak buah, banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang bagus, dan juga yang menolong orang-orang lain. Lalu saya mau membaca dari Yohanes 15. Yesus lagi berbicara, dan dia memperkenalkan nama baru, yaitu dialah pokok anggur. Saya akan membaca Yohanes 15 berbunyi, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kita bisa melihat, kali ini, Isa memperkenalkan diri sebagai pokok anggur. Lalu dia seperti akar pohon, dan pohon itu bertumbuh dan banyak ranting. Nah, di dalam pohon itu ada ranting yang nggak begitu bagus. Walaupun bertumbuh, nggak berbuah. Tapi mereka ambil gizi dari akar pohon. Lalu karena mereka ambil gizi, ranting-ranting lain nggak bisa ambil sebanyaknya, secukupnya. Lalu sebaiknya potong ranting-ranting itu yang nggak berbuah, supaya yang akan berbuah lebih banyak gizi, supaya lebih sehat, lebih kuat, lebih besar, lebih banyak buah. Karena di dalam kehidupan yang mau berbuah, kalau lebih banyak buah, lebih seru, lebih bagus, lebih menyenangkan, dan juga bisa menolong lebih banyak orang. Tapi yang menarik kali ini, Yesus memperkenalkan diri sebagai pokok anggur, tetapi juga dia menjelaskan Allah Bapa yang kerja di dalam ladang itu. Dia yang pengusahanya. Dia akan kerja juga dalam proses ini. Karena yang saya lihat dengan Pak Yamin, dengan semua pohon ini di halaman kami, harus dipelihara. Harus dipelihara, harus disiram, harus potong ranting, harus dijaga, dan sebagainya. Yang mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita adalah Allah Bapa. Karena dia melihat di dalam kehidupan kita banyak hal mungkin yang kurang sehat bagi kita. Nggak begitu menolong kehidupan kita. Nah, jangan salah paham. Dalam gambar ini, kehidupan saya pribadi, kehidupan Bapak atau Ibu sendiri, bukan satu ranting aja. Dan Allah lagi mengutuskan, aduh, lihat itu Steve. Steve baik atau tidak? Steve berbuah atau tidak? Aduh, Steve kurang berbuah. Cuk! Adios, Steve. Enggak. Kehidupan kita seperti banyak ranting. Seperti di dalam kehidupan saya beberapa pekerjaan. Saya kerja di 4 tempat. Nah, di 2 tempat itu pekerjaan utama. Lalu saya paling banyak waktu dan energi dan fokus kedua pekerjaan itu. Tapi saya ada 2 lain, tapi lebih kecil, lebih sedikit waktunya, fokusnya sedikit, enggak sama dengan 2 yang lain. Tapi karena ada 4, pasti kalau 1 saya nggak lakukan lagi, ini dipotong, saya lebih banyak energi, saya lebih banyak fokus, saya lebih banyak waktu, saya lebih banyak tenaga untuk 3 ini. Kalau satu saat saya merasa, aduh, ini juga nggak mau lagi, atau nggak ada manfaat, atau udah waktunya saya mundur,
kalau saya mundur dari sini, lebih banyak waktu diarahkan kedua ini, lebih banyak tenaga, lebih banyak fokus, lebih banyak energi. Lalu di dalam kehidupan kita banyak ranting, banyak hal yang you lakukan dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan waktu luas, hobi-hobi, fokus-fokus, harapan, cita-cita, banyak hal yang seperti menjadi ranting. Tetapi ada ranting yang nggak begitu menolong, nggak berbuah, nggak ada manfaat dibandingkan ranting lain. Lalu mungkin dari semua ranting ini sebenarnya lebih sehat bagi you, bagi me, kalau ada yang dipotong dan ada yang dipotong. Kenapa? Karena mungkin 3 ini, 6 ini, 10 ini, mungkin mereka akan berbuah dan mereka ada manfaat yang jauh lebih bagus bagi kita. Lalu yang akan terjadi, Allah Bapa datang seperti petani dan dia bisa melihat semuanya di dalam kehidupan kita dan dia ingin potong satu karena itu nggak begitu menolong. Dia ingin potong satu lagi karena nggak begitu menolong kesehatan kita, nggak menolong kehidupan kita, nggak menolong iman kita. Lalu dia ingin potong yang tidak ada manfaat bagi kita. Bukan potong kita semua supaya kita mati. Enggak. Dia cuma mau mengeluarkan hal-hal yang seperti ranting yang tidak ada manfaat. Seperti ranting yang tidak akan berbuah. Dia sebenarnya memotong dan mungkin kalau dipotong agak sakit. Enggak begitu enak. Tetapi lama-kelamaan kalau udah sembuh, udah lewat saat itu, jauh lebih enak, jauh lebih indah kehidupan kita kalau lebih banyak energi, fokus, dan tenaga untuk hal yang akan menolong kehidupan kita. Saya mau membaca ayat-ayat yang di tengah ayat yang saya bacakan tadi. Tadi yang saya baca Yohanes 15 ayat 1 dan ayat ke-5. Tapi sekarang saya mau membaca ayat ke-2, 3, dan 4 yang berbunyi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu cara kita akan mengalami kehidupan yang memuaskan, yang penuh, yang menyenangkan kalau kita tetap disambung dan hidup dengan Isa sendiri. Kalau kita menjauhkan diri dari Yesus, nggak mungkin kita akan mengalami kehidupan yang memuaskan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kedamaian, dan banyak hal yang akan kita alami kalau kita tinggal lebih dekat dengan Isa. Ya, yang luar biasa dengan Pak Yamin, lama-kelamaan banyak sekali pepaya. Lama-kelamaan banyak sekali bayam. Lama-kelamaan banyak buah dan sayur. Banyak. Sampai terlalu banyak untuk kami makan. Lalu sekali seminggu, daun-daun bayam dan lain-lain dipotong. Anaknya Pak Yamin bawa ke warung, jual. Ya, nggak banyak, nggak mahal, tapi dia dapat 1.000, 5.000 disimpan, akhirnya 10.000, 20.000, 50.000, karena daun yang tidak berbuah dipotong, supaya daun yang berbuah bisa hidup dan berbuah lebih banyak lagi. Dan itu menolong orang menjadi lebih sehat. Kalau kita memperolehkan Allah datang dan memotong ranting-ranting di dalam kehidupan kita yang tidak akan berbuah, sebenarnya kita akan lebih sehat. Dan kita perlu memperolehkan Allah memotong apa saja di dalam kehidupan kita yang menurut Dia ambil tenaga, ambil gizi, ambil energi, dan ambil iman supaya kita bisa mengarahkan diri ke kehidupan yang lebih bersungguh-sungguh pada Yesus sendiri. Dan kalau kita hidup lebih dekat supaya kita
disambung dengan Yesus, seperti ranting yang masih disambung sama akar-akar pohon, supaya kita bisa dapat kehidupan yang sungguh-sungguh. Itulah yang Yesus maksudkan dengan nama ini. Dialah pokok anggur bagi kita, dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.